Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya. Terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20. Apa itu lingkungan, teman-teman? Lingkungan terdiri dari tanah, air, dan udara. Ada bermacam tumbuhan dan hewan juga di situ. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada. Semua saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Nah, ada makhluk hidup dan benda mati di lingkungan. Semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Bayangkan bila kita tidak dapat merawat lingkungan. Apa yang akan terjadi pada kelangsungan hidup manusia, teman-teman? Lihat, hutan akan menjadi gundul apabila penebangan dilakukan secara liar. Akan terjadi bencana banjir di mana-mana, teman-teman, apabila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Terjadi bencana longsor apabila penebangan hutan secara terus-menerus dilakukan dengan liar atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Bagaimana cara memelihara lingkungan, teman-teman? Nah, kita wajib menjaga dan melestarikan alam sekitar supaya alam tidak cepat rusak dan akhirnya habis atau punah. Jika alam sekitar kita rusak, kita tidak lagi bisa menikmati manfaatnya dan pada akhirnya kita juga yang akan rugi. Cara memelihara lingkungan yang pertama kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu dari hal terkecil ya teman-teman, kita lakukan bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, agar kebersihan kita tetap terjaga dan lingkungan kita tetap bersih. Yang kedua, menanami kembali hutan yang telah gundul atau melakukan reboisasi. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan, karena itu akan berakibat merusak ekosistem yang ada di laut. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai, ya teman-teman. Dan yang kelima, tidak menebang pohon secara liar dan berlebihan. Agar lingkungan kita tetap terjaga, sebaiknya kita harus tetap mencintai lingkungan dan memelihara lingkungan dengan salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Nah, di sini ada lagu tema tentang Aku Cinta Lingkungan. Kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Cinta
jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendengarkan lagu tema tentang Ayo Cinta Lingkungan. Kita lanjutkan ya untuk pembahasan bahasa Indonesia hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tanda baca dan wawancara. Pastikan teman-teman tetap fokus ya mendengarkan informasi di dalam video ini. Apa itu tanda baca? Tanda baca merupakan simbol yang berfungsi untuk menunjukkan struktur dan tata kata suatu tulisan, dan berfungsi untuk mengatur intonasi serta jeda ketika membaca. Nah, coba perhatikan teman-teman untuk simbol tanda baca berikut ini. Ya, teman-teman lihat ada tanda titik, ada tanda koma, titik dua, ada tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Kita bahas untuk simbol tanda baca dan cara penggunaan tanda baca tersebut. Yang pertama ada jenis-jenis tanda baca, yaitu tanda titik. Nah, ini simbolnya ya teman-teman, silahkan difahami. Nah, bagaimana cara penggunaan tanda titik? Yang pertama, untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, pastikan teman-teman ketika membuat kalimat, yang pertama teman-teman perhatikan di awal kalimat teman-teman harus menggunakan huruf kapital, dan pastikan diakhiri dengan menggunakan tanda baca titik. Ya, yang kedua diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh ya teman-teman untuk kalimatnya, Dokter titik Adit sedang mengobati orang sakit titik. Nah, di situ ada nama gelar dokter ya teman-teman. Jadi untuk penggunaannya diberikan tanda titik di belakang kata dokter. Selanjutnya ada tanda koma. Silakan diperhatikan untuk simbolnya teman-teman. Nah, untuk penggunaan tanda koma ini, yang pertama untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Misal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya, studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass titik. Ya, jangan lupa gunakan tanda titik setiap di akhir kalimat. Nah, selanjutnya ada tanda seru.
simbol tanda seru. Silahkan diperhatikan teman-teman. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Contoh, wah, cantiknya dia mengenakan gaun sutra itu. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan tanda seru. Ya, di sini adalah ungkapan ekspresi kagum kepada seseorang. Selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, ini untuk simbolnya ya teman-teman, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contoh, hari makin sore, titik koma, kami belum selesai juga, titik. Jangan lupa ya teman-teman, setiap akhir kalimat pastikan teman-teman menggunakan tanda titik. Ya, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan tanda titik koma pada kalimat yang sejenis atau setara. Selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, ini untuk simbolnya ya teman-teman, silakan diperhatikan. Tanda titik dua yang pertama digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Yang kedua, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Di sini contohnya ada Budi titik dua siap Pak. Nah, ini adalah contoh teks dalam teks drama yang menunjukkan setelah pelaku, teman-teman gunakan tanda titik dua. Di sini pelakunya ada Budi ya teman-teman. Selanjutnya tanda hubung. Nah, ini untuk simbolnya ya teman-teman, silakan diperhatikan. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, ada anak-anak sedang bermain. Di sini ada kata anak-anak yang dilakukan secara ulang katanya. Jadi, kata anak-anak ini menggunakan tanda hubung. Banyak ya untuk contoh tanda hubung teman-teman kalimatnya atau katanya. Misalnya ada kura, kura, kupu, kupu. Kemudian ada sayur, sayuran. Itu juga menggunakan tanda hubung. Teman-teman bisa contohkan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada wawancara. Kita bahas untuk wawancara. Ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah saling berkaitan untuk pertanyaannya. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi kepada narasumber. Yang kelima, bahasa yang benar. Pastikan teman-teman menggunakan bahasa yang baik dan baku saat teman-teman melakukan wawancara. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Pastikan sesuai dengan topik saat teman-teman memberi pertanyaan kepada narasumber. Yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita sudah pernah bahas ya untuk jenis kata membuat kalimat pertanyaan. Selanjutnya, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Kita bahas untuk yang pertama, sebelum melakukan wawancara, apa saja yang perlu kita persiapkan teman-teman atau perhatikan? Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi teman-teman silakan buat janji dulu kepada seseorang atau narasumber yang teman-teman akan wawancarai. Yang kedua,
Tunjukkan kesan baik, misalnya teman-teman datang tepat waktu saat mau wawancara. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan dan rapih tentunya. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Sebelum teman-teman melakukan wawancara, pastikan teman-teman siapkan dulu pertanyaan apa saja yang akan teman-teman sampaikan ketika teman-teman melakukan wawancara. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Maksudnya di sini apa? Adiksimba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, teman-teman sebelum melakukan wawancara, teman-teman boleh pahami dulu apa saja pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber agar teman-teman tidak selalu membaca pertanyaannya. Nah, selanjutnya ketika sedang melakukan wawancara, apa saja yang kita perlu perhatikan teman-teman? Yang pertama, teman-teman perkenalkan diri dulu sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, sampaikan apa tujuan teman-teman melakukan wawancara. Yang ketiga, teman-teman mulai mewawancarai narasumber dengan pertanyaan yang ringan dulu. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasananya sudah cair, teman-teman baru boleh hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Jadi sebelum teman-teman melakukan wawancara, teman-teman cari tahu dulu nama lengkap narasumber yang akan teman-teman wawancarai. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ini adalah untuk bukti dokumentasi ya teman-teman. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Jadi teman-teman, dengarkan dulu informasi yang disampaikan oleh narasumber, baru teman-teman menyampaikan pertanyaan berikutnya. Yang ke-10, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang ke-11, hindari pertanyaan yang berbelit-belit yang membuat narasumber menjadi kebingungan. Yang ke-12, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-13, hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Jadi untuk pertanyaan yang pribadi itu tidak perlu disampaikan, cukup sesuai dengan topik masalah yang teman-teman akan sampaikan kepada narasumber. Yang ke-14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, selanjutnya, setelah melakukan wawancara, apa yang perlu kita perhatikan teman-teman? Yang pertama adalah mohon diri. Ya, teman-teman izin dulu kepada narasumber ketika teman-teman sudah selesai melakukan wawancara. Dan teman-teman jangan lupa ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai. Yang ketiga, teman-teman sampaikan permohonan maaf apabila selama mewawancari narasumber ada hal yang kurang berkenan di hati si narasumber tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Salah dalam menggunakan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal, yang tanpa disadari
kalaupun sebelumnya belum mengetahui hal tersebut. Sarana belajar dan giat berlatih merupakan jalan keluar dari masalah yang terkadang timbul akibat salah dalam penulisan tanda baca. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai tanda baca dan wawancara. Semoga setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman dapat belajar untuk melatih kesabaran dalam melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber. Kita juga dapat belajar untuk lebih menghormati orang yang lebih tua, serta kita dapat melatih rasa percaya diri kita dan keberanian kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Silahkan teman-teman membuat format wawancara tentang tumbuhan dan hewan di sekitar tempat tinggal teman-teman dengan menggunakan tanda baca yang sesuai. Nah, teman-teman boleh mewawancarai ayah atau bunda teman-teman. Di sini Ustazah sudah berikan contoh format menulis laporan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar. Yang pertama, teman-teman tulis latar belakang. Maksudnya di sini menulis latar belakang adalah menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, teman-teman harus ingat ya, di awal kalimat teman-teman gunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan pastikan di akhir kalimat teman-teman gunakan tanda baca titik. Yang kedua, ada maksud dan tujuan teman-teman melakukan wawancara. Contoh kalimatnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Titik. Nah, yang ketiga, teman-teman tuliskan topik wawancara. Apa topik teman-teman yang akan sampaikan kepada narasumber? Di sini contoh dari Ustazah adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, selanjutnya teman-teman silakan tulis waktu dan tempat kegiatan. Di sini sudah Ustazah contohkan ya. Misalnya ada wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 5 September 2020. Nah, untuk waktu pukul 8 sampai 9. Nah, tempatnya di Kampung Mekarjaya. Yang kelima, teman-teman silahkan tulis laporan hasil wawancara. Di sini Ustazah sudah contohkan untuk laporan hasil wawancaranya ya. Yang pertama ada narasumbernya siapa, silahkan teman-teman tulis namanya yang lengkap. Dan yang kedua ada pewawancara, tentunya itu adalah nama teman-teman. Dan yang ketiga ada hasil wawancara. Misalnya di sini Ustazah contohkan pada hari Senin 7 September 2020 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Titik. Pastikan teman-teman perhatikan tanda bacanya ya. Yang keenam ada kesimpulan. Ya, teman-teman tuliskan kesimpulannya apa? Teman-teman melakukan wawancara. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah tuntas teman-teman. Pastikan teman-teman mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas di dalam video. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran hari ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.